Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan perkara yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa kharaja dan keluar atau terkecuali biman dengan orang marra yang telah lewat apaman. Maksudnya al-amidi orang yang sengaja, al-alimi orang yang mengetahui, al-mukhtari orang yang berkehendak sendiri. An-nasi apa orang yang lupa. Nah, siapa orang yang lupa lisaumi kepada puasa. Jadi mengecualikan dengan orang yang disebutkan di atas, maksudnya pembahasan yang telah lewat, orang yang sengaja, orang yang mengetahui, orang yang tidak dipaksa. Nah, keluar dari itu semua adalah lupa. Jadi kalau orang sengaja makan, mengetahui hukumnya haram makan, ya batal puasanya. Jadi orang ini sengaja untuk makan, ya batal puasanya. Orang ini mengetahui hukum terus makan, batal puasanya. Orang ini tidak dalam keadaan dipaksa makan, batal puasanya. Nah, kemudian keluar dari itu adalah kata an-nasi, lupa, lisaumi pada puasa. Kalau orang lupa maka tidak batal puasanya. Nah, dia makan lupa tidak batal puasanya. Kemudian wal jahilu, dan juga orang yang tidak tahu, orang yang bodoh ya. Al-ma'duru yang dianggap uzur, bitahrimi isoli syai'in ilal batin, dengan keharamannya memasukkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu ilal batin ke anggota dalam. Bikaunihi, dengan keberadaannya, tidak taunya memasukkannya sesuatu, muftiron ialah membatalkan puasa. Jadi orang yang dianggap tidak batal puasanya, yang pertama orang lupa, ya, lupa dia puasa, lupa dia lagi sedang puasa dia makan, artinya makannya dalam keadaan lupa, padahal dia sedang berpuasa, maka tidak batal puasanya. Kemudian wal jahil, jahil orang yang tidak tahu, al-ma'duru yang dianggap udur, artinya ya tidak tahunya karena baru masuk Islam atau jauh dari para ulama dan sebagainya, tinggalnya di pelosok yang tidak tersentuh, misalkan orang-orang baik, orang-orang berilmu, para ulama, nah ya, itu dianggap uzur. Nah, orang yang tidak tahu yang dianggap uzur, bitahrimi isoli syai'in ilal batin, dengan keharamannya masuknya sesuatu kepada ke dalam, ya, bikauni, dengan keberadaannya itu muftiran, membatalkan puasa. Jadi perkara yang masuknya sesuatu ke dalam anggota badan, ya, ke dalam rongga, ya, ke dalam jauh, itu membatalkan puasa. Ini sedikit sekali orang yang mengetahui. Paling secara umum orang itu mengetahui bahwa puasa batal dengan makan, minum, itu saja. Namun ketika misalkan ada semacam alat atau benda masuk ke dalam rongga, misalkan di kemaluan, di dubur, misalkan di telinga, ke dalam, ya, itu ya sedikit sekali, maksudnya tidak dipahami oleh orang awam, namun dipahami oleh orang yang berilmu, orang pelajar, ya. Nah, dengan keadaan demikian, tidak tahunya ini, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian wal mukroh, dan orang yang dipaksa, disuruh dipaksa untuk makan, kalau nggak makan akan bahaya dirinya, akan disiksa dan sebagainya. Ini kan tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian fala yubtiru, maka tidak batal kullun, siapa masing-masing, minhum dari mereka, artinya orang yang lupa, orang yang jahil, orang yang mukroh, bidukhuli ainin, dengan masuknya benda, jaufahu kepada jauhnya rongganya atau perutnya,
Wa in kasura, sekalipun banyak, akluhu apa makannya, kullun. Nah, jadi mereka itu semua, orang lupa, orang yang tidak tahu, orang yang dipaksa, tidak batal dengan masuknya benda pada perutnya. Wa in kasura akluhu, sekalipun banyak makannya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Walau zunna, dan seandainya menduga, anna aklahu, ini masalah lain lagi ya. Walau zunna, seandainya menduga, anna aklahu nasiyan, bahwasanya sungguh makannya orang nasiyan dalam keadaan lupa, muftirun ialah membatalkan puasa. Fa'akala, maka makan siapa siman jahilan hal dalam keadaan tidak tahu, biwujubil imsaki, dengan wajibnya menahan, abtoro, maka membatalkan apa puasa. Nah, jadi ini masalah orang yang bodoh ya, ini bodohnya kelewatan. Tidak tahunya kelewatan maksudnya. Orang itu menyangka bahwa makan dalam keadaan lupa itu membatalkan puasa. Dia makan, dia lagi makan. Dia menyangka, saya ini lupa. Dia menyangka makan dalam keadaan lupa ini membatalkan puasa. Ya, padahal tidak membatalkan puasa kalau lupa ya. Kemudian dia makan. Dia makan lagi karena dia merasa batal puasanya, dia makan lagi. Nah, makannya ini memang kadang tidak tahu dia bahwa ya eh, wajibnya menahan, artinya tahan imsak lagi. Nah, tatkala dia ingat, nah dia makan. Maka makan ini karena tidak tahu hukum ya, bahwa wajibnya menahan, wajibnya imsak. Maka dalam keadaan ini abtoro, batal puasanya dia. Maka penting sekali kita menuntut ilmu ini. Jangan sampai ketidaktahuan kita ini kelewatan. Walau ta'ammada, dan seandainya sengaja siapa siman fatha famihi, akan membuka mulutnya siman fil ma'i, di dalam air. Pada khola, maka masuk apa air, jaufahu, akan tenggorokannya siman. Awadu'ahu, atau meletakkan siapa siman hu pada air, fihi, di dalam mulutnya. Wasabakahu, lalu masuk, uh, apa air, hu kepada mulut, abtoro, maka membatalkan apa puasa. Jadi puasanya batal. Jadi gini, orang ini sengaja membuka mulutnya, ya, di dalam air. Air, dia buka mulutnya, kemudian masuk air tersebut langsung ke perut ya. Atau dia meletakkan di mulutnya itu ya air. Kemudian air itu terlanjur masuk ke dalam perutnya, ke dalam jaufnya. Maka dalam hal ini membatalkan puasa. Artinya dia ini main-main. Main-main ya. Maka main-main ini dalam keadaan seperti ini ya membatalkan puasa. Nah, jadi tanpa tujuan berarti kan dia main-main. Ngapain mulut dibuka di air gitu juga. Atau ngapain juga air diletakkan di mulutnya. Kan ini namanya kurang kerjaan. Nah, hal ini adalah membatalkan puasa. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian doa, atau meletakkan siapa siman fihi, fihi maksudnya adalah fihi di dalam mulutnya ya, fihi di dalam mulutnya. Saya ulang ya, doa, atau meletakkan siapa siman fihi ya, kurang fihi di dalam mulutnya siman, syai'an, akan sesuatu, amdan, dengan sengaja, wabtala'ahu, dan menelan siapa siman hu kepada syai', pada sesuatu, nasiyan, hal dalam keadaan lupa, fala, maka tidak batal puasanya. Nah, ini kasus yang kedua ya. Doa, maksudnya orang ini meletakkan di dalam mulutnya sesuatu. Ya, masukan ya. Meletakkan di dalam mulutnya sesuatu dengan sengaja. Kemudian ia menelan karena dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Hal ini ya tidak main-main karena banyak kejadian. Apa yang kita
praktekkan di keseharian seperti misalkan sikat gigi ya. Sikat gigi. Kita kan meletakkan sesuatu di mulut kita secara sengaja ya. Mas sikat gigi kan lagi puasa nggak apa-apa. Nah, ya terus kita telan ternyata. Cuman tertelannya dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Kemudian, fala yuftiru, dan tidak batal apa puasa biwusuli syai'in, dengan masuknya sesuatu atau sampainya sesuatu ila batini kosobati anfin, kepada dalam bagian dalamnya batang hidung, hatta yujawiza, sehingga melewati apa syai' muntahal haisyumi, kepada paling akhirnya rongga hidung, artinya bagian belakang rongga hidung. Wahwa, wahwa adapun muntaha al-haisyum aksol angfi ialah pangkal hidung. Jadi pala yubtiru, artinya tidak batal puasa. Dengan sampainya sesuatu ila batini kosobati anfin, kepada bagian dalamnya batang hidung. Hatta yujawiza, hingga melewati apa syai' muntal haisyumi, pada pangkal bagian belakang rongga hidung. Nah, jadi gini, benda ya, benda maksudnya tidak batal puasa kita ketika kita masukkan benda ke bagian dalam batang hidung, ya, hingga melewati pangkal bagian belakang rongga hidung sampai ujungnya sini baru batal ya. Jadi kalau kok cuma jari-jari, ini kan bagian dalam ya hidung, tidak batal puasanya. Cuman kalau sampai masuk seperti dulu zaman 2020 itu, hidung-hidung kita dicolok ini. Jadi ada pengobatan gitu, hidung-hidung kita dicolok, tes rapid ya atau apalah namanya, saya kurang paham. Hidung kita colok sehingga masuk ke dalam. Nah, tanpa ada keperluan apa-apa ya, maka ini batal puasanya. Karena apa? Ya melewati, benda itu melewati belakang rongga hidung sampai masuk ke dalam. Nah, kalau cuman pakai tangan, istilahnya ngupil, maka tidak batal puasanya. Begitu juga kupingnya. Kalau cuma korek kuping pakai tangan, tidak batal puasanya. Tapi kalau sudah masuk pakai alat, korek kuping dari besi atau dari kapas itu, maka itu kan masuk ke dalam. Itu membatalkan puasa. Nah, jadi muntahal haisyum ini pangkal hidungnya. Pangkal hidung yang paling dalam ini. Nah, syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.